Selamat pagi, hari yang indah, hari yang bagus sekali, tanggal yang cantik juga hari ini, 11, 12, 13. Kita akan ketemu lagi di Sales Mastery seperti biasa, Rabu pukul 7 pagi bersama Pak Eloy Zalugu, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan juga Performance Consultant. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis, dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan kembali kita mencerahkan Indonesia Mbak Yulis hari ini. Pastinya, Jakarta lumayan cerah, agak sedikit mendung. Tapi Pak Eloy tapi bukan berarti pendapatan teman-teman sel jadi menurun. Jangan dong. Sebentar lagi udah akhir tahun, harusnya semakin meningkat ya. Jadi kita akan buka dengan satu quotation, dua quotation hari ini ya Mbak Yulis ya. Satu dari motivational, jadi seperti yang biasa kita katakan bahwa sukses dan bahagia dimulai dari satu kata dan satu langkah pertama. Dan langkah atau kata itu adalah sebuah pilihan. Jadi untuk bahagia dan untuk sukses di tahun yang akan datang juga itu adalah sebuah pilihan untuk menjadi yang terbaik. Lalu seperti biasa kalau kita berbicara mengenai sales, maka kita berbicara mengenai selling is about giving and serving. Ya, jangan sampai lupakan itu. Jangan lupakan itu ya. Dan success is a byproduct. Jadi sukses itu di dalam sales adalah memberi dan melayani. Dan yang namanya keuntungan apakah harus dapat? Harus. Apakah yang namanya target penjualan harus tercapai? Harus. Kenapa? Kalau tidak ada keuntungan dan target tidak tercapai, mana mungkin kita bisa memberi dan melayani pelanggan dengan baik? Ya, pastinya. Tapi hari ini kita kedatangan tamu spesial Mbak Yulis. Yes, dan seperti yang tadi atau dari kemarin malah sudah sering diinformasikan di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network pagi hari ini. Kita kedatangan tamu, beliau ini sebagai Presiden Director PT Trisula International Tbk. Ya, dan kalau teman-teman ingin tahu Trisula International Tbk itu apa, kalau teman-teman beli yang namanya Jack Nicklaus, maka itu adalah salah satu produknya. Jadi ini retail, retail fashion. Kalau teman-teman membeli Uni Asia misalnya, Job, G2000 juga di dalamnya ada, Box nanti 2014 juga akan masuk, dan beberapa yang lain. Dan hari ini kita juga ada voucher ya Bu ya, kalau nggak salah. Menyenangkan sekali ya, tapi kita sangat baik hati pagi hari ini. Jadi buat Anda ya sahabat Sonora Network, kalau Anda berpartisipasi silakan berpartisipasi, bertanya atau sharing apapun itu. Kami akan pilih 3 orang beruntung ya. 3 orang yang beruntung, dan mereka berarti bisa, wah sudah dibawa langsung dengan mereka bisa belanja akhir tahun. Belanja. Sayang istri 500.000 rupiah. Gede ini. Pastilah Pak Eloy. 500.000 per voucher loh. Iya. Jadi total 1.500.000. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk TI dong. Asik banget ya Pak Gary, tambah semangat. Jadi silakan host SMS. Nggak dapat ya host ya? Iya. nanti setelah siaran. SMS ke 0812 112 9200 sahabat Sonora Network, dan silakan Anda bisa bertanya, sharing sekali lagi ya kepada tamu kita, yaitu Ibu Lisa Cahyadi. Ya, kita akan belajar dari kisah sukses beliau, dari bisnis strategi yang Ibu lakukan di dalam bisnis yang dipimpin. Dan ini bukan cuma direktur di satu perusahaan Mbak Yulis, ini hampir 10 perusahaan jadi direktur. Coba bacain. Presiden Direktur PT Trisula International Tbk tadi sudah kita sebutkan. Kemudian Direktur Trisula Corporation Pte Ltg, Direktur PT Trisula Insantiara, Direktur Orientex Marketing SDN PhD, Komisaris PT Trima Sarana Garment Industry, Komisaris PT Trisula Garmindo Manufacturing, Komisaris PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing, Direktur Utama PT Trisula International. Sama dengan yang di atas tadi ya. Jadi kita akan belajar banyak sekali hari ini. Sampai habis nafas saya Pak Eloy. Jadi silakan sahabat Sonora dimanapun Anda berada, nanti juga di akhir segmen seperti biasa tetap kita akan berbicara mengenai rave sales ya, pengalaman Ibu ketika dilayani oleh seorang salesperson atau seorang customer service, dan apa insight untuk kita orang-orang yang berprofesi sebagai salesperson. Baik. Kita sapa dulu. Iya. Selamat pagi Ibu Lisa. Selamat pagi Pak Yulis. Seru banget di pagi-pagi ini. Kami selalu seperti ini Ibu. Selamat pagi Eloy. Iya. Thank you Ibu sudah berkenan hadir.
dan berbagi ilmu dan pengalaman untuk sahabat Sonora dan lebih dari 20 kota di Indonesia. Ya, Bu. Rasanya baru 1 menit saya melihat belajar banyak dari Mbak Yulis dan Eloy ini. Thank you. Terima kasih Bu Lisa. Thank you, Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu ya bagi-bagi ke Sonora. Baru pertama kali ya, Bu ya? Pertama kali. Deg-degan. Baik. Dan pastinya sebelum nanti kita tanya-tanya sama Ibu Lisa, kita mau review dulu ya, Pak Eloy. Kalau kita review yang minggu lalu. Minggu lalu itu kan kita bertemu, narasumber kita adalah Ibu Wati Marwati ya. Itu adalah Regional Sales Manager untuk Otsuka Indonesia. Dan tentu saja kita belajar banyak bagaimana menjual dengan baik ya. Tapi hari ini kita belajar mengenai bagaimana strategi bisnis, khususnya di tengah-tengah ekonomi yang katanya BI rate, tadi saya baca juga di salah satu koran, ini ada ceritanya mau naik lagi sedikit. Lalu ya dolar yang seperti itu ya. Tapi bagaimana cara kita memenangkan pasar di tahun 2014 dan bagaimana kisah sukses dari Ibu Lisa, kita fokus di sana hari ini. Jadi silakan teman-teman langsung SMS pertanyaannya atau sekedar menyapa, atau kalau Anda mau beli produk-produknya tentu juga habis acara ini juga bisa. Betul. Dan sudah ada yang SMS luar biasa. Oh, benar. Belum ditanya. Ini pasti karena voucher nih. Oke, kita mulai bertanya kepada Ibu ya. Ibu Lisa yang Mbak Yulis ya. Saya dulu atau Mbak Yulis yang bertanya? Boleh Pak Eloy dulu. Saya ya. Ibu, jadi kita mau bertanya mengenai Ibu kan sekarang jadi director di TI ya, Bu ya. TBK. Bisa mungkin Ibu ceritakan perjalanan Ibu dari dulu setelah kuliah sampai Ibu kuliah dulu di Toronto ya, Bu ya. Betul. Finance and Accounting kalau nggak salah ya, Bu ya, backgroundnya. University. Yes. Dan akhirnya Ibu pulang ke Indonesia. Kenapa sih waktu itu memutuskan pulang, Bu? Nggak kerja di sana aja? Ya. Kalau ingat masa lalu sebenarnya memang tidak mau pulang. Kalau ada pilihan stay di sana. Tapi ada permintaan dari orang tua untuk kembali ke Indonesia. Karena selama pergi saya tidak pernah kembali. Oh ya. Jadi kekangenan orang tua ya akhirnya membawa hidup saya sampai hari ini. Saya harus berterima kasih pada orang tua saya. Yes, Ibu. Betul. Dan akhirnya Ibu bekerja di salah satu bank swasta ya, Bu ya. Betul. Seperti berapa lama di sana dan sekarang akhirnya masuk ke industri retail, seperti apa Bu perjalanannya? Ya, saya bekerja kalau total jangka waktu itu sekitar 12 tahun. Ya, perjalanan karir itu dimulai dari sangat basic awal, ikut training dan kemudian meningkat menjadi account officer dan sampai pimpinan cabang pembantu, pimpinan cabang utama dan terakhir di corporate banking sebagai VP. Ya, itu perjalanan 12 tahun. 12 tahun. Ya? Wah, tapi dari posisi yang mula-mula sekali gitu ya, awal sekali. Betul. Ya? Ikut training selama kalau nggak salah waktu itu 9 bulan ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Dan belajar juga bagaimana kerja di lapangan segala macam ya, Bu ya? Betul. Sampai mengunjungi Bank Indonesia, mengecek apa itu clearing, apa itu operation perbankan, ya cukup mengelupas lah saat itu. Iya, akhirnya tahun 99 ya Ibu ya, Ibu pindah industri ke retail jadinya. Betul. Seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya segalanya berjalan mengalir saja, tidak ada rencana apa-apa. Namun seorang teman dan juga saat ini menjadi bos langsung saya juga mengajak saya untuk menggeluti dunia ini. Saya pikir apa ini? Tapi ada satu kesamaan, yaitu segalanya it's very detail gitu. Karena di perbankan kita dituntut ketelitian juga dan juga sangat fokus dan setiap pekerjaannya dan ada kesamaan di retail pun demikian. Cuma produknya aja yang berbeda. Di sana kita menjual uang, di sini kita menjual barang. Ibu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau Ibu melihat dari perjalanan Ibu selama 12 tahun berkarir di banking sampai di manajemen dan sekarang menjadi CEO di salah satu perusahaan yang terbuka gitu ya, Bu ya, Trisula International. Mungkin ada kunci sukses Ibu yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk sahabat Sonora yang mendengarkan kita pagi ini, Ibu. Ya, selama ini saya rasakan kesuksesan saya mungkin belum sukses banget lah ya. Jadi saya biasa, tapi ini, Bu. saya memegang 3 kunci utama, yaitu ketekunan, komitmen dan kepercayaan. Karena itu penting sekali, ketekunan, perseverance itu ya sangat diperlukan di mana saja sebenarnya ya. Komitmen pun juga di dunia apapun kita
ketika kita memutuskan sesuatu itu kita harus show our commitment to do the things. Dan yang tertinggi adalah kepercayaan. Trust should be earned. Ya, itu mungkin juga yang saya hasilkan di dunia perbankan karena kepercayaan tinggi itu sangat luar biasa dituntut dan itu terus berlanjut sampai saat ini. Wow. Dan kalau ini adalah kunci sukses Ibu, itu berarti Ibu juga mengharapkan orang-orang yang bekerja bersama dengan Ibu harusnya punya 3 kunci ini juga ya Bu ya. Betul. Kalau bekerja harus tekun. Katanya generasi kami yang muda-muda ketekunannya katanya banyak yang kurang nih Bu. Ibu melihat yang sama juga? Mungkin yang muda-muda katanya kurang tekun. Mungkin ya bukan kurang, cuman dunia ini tambah lama tambah cepat ya. Gitu ya, Bu, ya? Jadi lihat saja teknologi seperti apa. Jadi lebih membuat orang mau ingin cepat instan mencapai sesuatu posisi gitu. Nah, ini yang akhirnya membawa generasi muda lebih mudah kekurangan sabar gitu. Iya, mungkin itu bukan kurang sabar. Kurang sabar. Kurang sabar. Pengennya cepet-cepet gitu ya, Bu ya. Tiba-tiba aja dapat mobil bagus. Itu dia. Tapi ada beberapa juga yang berhasil sih karena memang peluang saat ini memberikan peluang untuk itu ya, Bu ya. Betul. Ya. Ibu Ibu kan pasti sibuk sekali nih Bu, memimpin beberapa perusahaan seperti tadi. Apa masih ada waktu untuk keluarga, apalagi mungkin keluar waktu bersama dengan Tuhan ya, pagi-pagi masih bisa saat teduh atau bagaimana Ibu sebenarnya ini? Ini pertanyaan yang sering ditanya nih. Oke. Karena maaf Bu, itu saya bertemu dengan orang-orang di level director CEO, memang banyak yang juga mengalami begitu sibuknya sampai akhirnya tidak balance antara keluarga, apalagi kalau berbicara mengenai spiritual. Tapi bagaimana dengan Ibu? Betul. Saya selalu kembali kepada waktu yang kita miliki. Setiap orang sama memiliki 24 jam. Ibu. Tentunya kita usahakan 8 jam itu untuk istirahat ya, untuk tidur dan istirahat. Dan sisanya adalah 16 jam. 16 jam itu untuk apa? Kerja dan juga untuk keluarga dan harus ada untuk Tuhan. Ya, karena kita hidup gak pernah berhenti dari masalah. Tuhan itu adalah kekuatan untuk masalah, setiap masalah yang kita hadapi. Ya, kalau dalam membagi itu sepertinya kita orang suka mudah 8 gitu, tapi kenyataannya tidak mudah. Memang banyak dari segi kuantitas, banyak tersita untuk pekerjaan. Kemudian baru untuk keluarga dan sisanya untuk Tuhan. Biasa begitu ya. Karena saat teduh aja cukup 5 menit katanya. 5 minutes with God. Oke, tapi pada akhirnya saya mau menjaga kualitas itu. Ya, walaupun kuantitas lebih banyak disita untuk pekerjaan. Namun kualitas pertama saya harus utamakan untuk Tuhan. 5 menit itu biarkanlah 5 menit itu berkualitas dengan Tuhan. Karena dari situ kita kualitas itu meningkat untuk keluarga. Hubungan dengan suami, dengan akhirnya anak. Ke sana begitu ya, dan itu menjadi baik dan tentunya dengan jiwa yang sehat kita datang ke kantor itu pun juga dengan segala pikiran yang lebih cemerlang lagi. Apalagi bertemu dengan banyak itu ya Bu ya, challenge di setiap hari dalam pekerjaan ya, bukan hanya bagaimana managing internally, tapi managing juga keluar ya. Dan Ibu merasa bahwa justru dengan menempatkan Tuhan, minimal ada kualitas bersama dengan beliau, itu bisa memberikan kekuatan di dalam menjalani pekerjaan sehari-hari ya Bu ya. Betul. Ya. Gimana Mbak Yulis? Kita masih ada waktu atau kita mau... Kita akan break dulu, Pak Eloy. Karena nanti kita akan berbicara mengenai bisnis strategi. Ini kita sudah berbicara bisnis strategi. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di luar sana suka dengan strategi bisnis dan kita mau berdiskusi, kita akan kembali setelah yang satu ini. Stay tuned with us, Sonora Network.
sangat menarik pagi hari ini, Sales Mastery edisi CEO and Director Updates bersama Ibu Lisa Cahyadi, CEO Trisulat International Tbk, dan pastinya juga Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant. Anda yang juga punya pertanyaan, ingin sharing, dan juga ingin tahu rahasia sukses Ibu Lisa Cahyadi, silakan SMS-nya masih ditunggu. Masih ada kesempatan sampai pukul 8 nanti ya. Banjir SMS tapi ini. Iya, meskipun sekarang sudah banyak sekali yang SMS. Ke 0812 112 9200. Ya, meskipun mungkin ada yang berharap-harap mendapatkan voucher Rp500.000 ya. Pas banget soalnya akhir tahun. Nggak apa-apa Pak Eloy. Intinya adalah mereka mendengarkan kita. Gitu. Benar. Dan kita mau masuk ke segmen bisnis strategi. Yes. Sebelum kita masuk, ini ada pertanyaan bagus sekali Ibu. Ini dari siapa ini? Ibu Juliana Kelapa Gading. Iya. Mbak Yulis mau baca nggak Mbak? Ibu Juliana. Sebentar ya, saya cari dulu. Ini banyak banget. Iya, saya aja deh. Ini saya udah dapat soalnya. Pak Eloy dulu ya. Dengan dampak kenaikan suku bunga, dolar yang katanya bisa menembus angka 13.000, kenaikan upah buruh dan lain-lain. Apa sih Bu dampaknya terhadap industri retail seperti yang dikeluti Trisula International, dan bagaimana forecast keuntungan tahun 2014? Wah, luar biasa Pak. Ini kayaknya bakal dapat voucher kalau udah begini. Ini pengalaman Ibu Lisa sebagai banker pasti nih ya. Pas banget pertanyaan gini ya Bu. Gimana ya, pasti analis. Silakan Ibu. Oke, ya memang saat ini lebih banyak tantangan ya. Kalau saya tidak mau sebut itu sebagai tekanan ya. Kenaikan suku bunga dan juga mata uang dolar yang meningkat, ada dampak tersendiri karena kita ini masih banyak barang-barang yang masih diimport gitu ya. Walaupun kita merek lokal, tapi bahan-bahannya itu masih quotationnya masih in US dollar. Ya, akhirnya membuat cost push dari modal barang itu sendiri. Dan suku bunga itu juga menjadi satu dorongan cost push ke atas ya. Belum lagi UMK yang baru saja sudah diputuskan akan naik di tahun 2014. Semuanya pada akhirnya mendorong harga-harga barang juga akan meningkat di tahun 2014. Namun kita melihatnya itu sebagai bukannya kita belum pernah mengalami, bahkan kita pernah mengalami yang jauh lebih berat di tahun 1998 dan terus sedikit terulang di tahun 2008. Nyatanya mungkin short term hiccup itu akan terjadi, tapi a bit mid term to longer term itu kita yakin kalau keadaan politik dan semuanya berjalan dengan baik, kondusif, industri retailnya akan tetap bangkit kembali. Dan pasarnya, prospeknya masih luar biasa besarnya. Iya. Baik. Jadi seperti itu Bu Juliana, dan sekarang kita ke bisnis strategi ini. Jadi berhubungan dengan itu, Ibu di dalam memimpin perusahaan khususnya Trisula International sekarang, kira-kira strategi seperti apa sih Ibu yang Ibu lakukan bersama dengan Board of Directors yang lain? Ya, tadi bicara retail di awal, Eloy sudah menyampaikan kita menangi 6 brands ya, 6 merek ya. Yes, Ibu. 6 brands ini masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Mungkin saya sedikit mengulangi, kalau Jack Nicklaus itu lebih untuk pada fashion matured men's ya, lifestyle, dan untuk Job itu untuk office wear ya, para pekerja, dan Man Club itu lebih ke casual wear ya, pria-pria orang sebutkan metroseksual, usia 25 sampai 40. Dan Uni Asia itu menawarkan seragam bermerek kualitas. Dan kita juga ada 2 brand luar lainnya, yaitu G2000 dan Bonds yang akan masuk di awal Januari. Ya, masing-masing dari brand ini ya tentunya punya karakter yang berbeda-beda, sehingga kita memasarkannya dan marketing approach-nya juga melakukan dengan cara yang berbeda. Pada dasarnya kesamaannya adalah kita memanfaatkan populasi yang sedemikian besarnya di Indonesia, sampai hampir 250 juta ya Bu ya, kira-kira ya. Dengan terus mengembangkan titik penjualan yang target kita akan ingin mencapai 350 titik penjualan di akhir tahun 2015. Dan saat ini kita sudah di posisi sekitar 270 titik penjualan. Jadi dari situ ya kita merambah untuk memperoleh
market-market yang lebih luas di seluruh pelosok Indonesia. Yes. Ya, bahkan kalau pun daerah yang mungkin kita dari hitungan bisnis tidak terjangkau dari resikonya, kita juga siap selalu bekerja sama dengan mitra setempat yang sehingga barang kita bisa capai pada sampai pelosok Indonesia. Baik, Bu, thank you. Dan untuk challenge-nya, tantangannya mungkin selain tadi yang ditanyakan oleh Ibu Juliana ini, apakah ada tantangan lain ya Bu ya? Kalau di dalam dunia industri retail begitu yang mungkin berbeda dengan challenge waktu dulu Ibu di banking industry. Kompetitor nih terutama ya Bu ya, karena dunia retail fashion ini kan banyak sekali. Kalau saya nggak pernah mampu menghitung total merek yang ada di pasaran Indonesia, karena itu terus berkembang. Tentunya tantangan terbesar akhir-akhir ini juga masuk merek-merek internasional besar dan masuk dalam skala besar dengan pembukaan toko yang cukup besar agresif juga, sekali ya Bu ya. Sekali. Ya. Nah, dari situ memang memberi daya tarik tersendiri bagi para konsumen ya. Namun kita melihat ya competitor is always there gitu ya. Jadi kita tidak head to head melawan dengan setiap kompetitor karena kita harus menciptakan jati diri kita kemana kita akan pergi. Jadi apa yang dilakukan oleh kompetitor dengan apa yang kita lakukan itu tidak akan berbentrokan bersama, sehingga ya kita memanfaatkan market populasi yang sedemikian besarnya, masih banyak yang kita bisa lakukan dan dengan mempertahankan kualitas dan juga pelayanan-pelayanan dari sales assistant toko-toko itu sangat penting kita jaga terus. Ya, kalau peluangnya Bu, apa selain dari yang tadi kita punya kurang lebih 240 juta penduduk itu kan peluang besar sekali ya. Itu sebab yang membuat merek-merek dari luar juga tertarik untuk masuk ke industri ini. Ada peluang lain yang Ibu lihat Bu di industri ini? Kita baru saja juga sering, mungkin akan kita dengar terus bahwa kenaikan UMK akan terus berlanjut. Itu banyak memberikan tekanan kepada industri, tapi kalau itu bisa terus dijaga momentum kenaikannya dan meningkatkan buying power pada konsumen, itu sebenarnya juga merupakan peluang juga bagi kita untuk khususnya di industri retail ya. Hanya bagaimana menjaga daya beli dan juga akhirnya kemampuan mereka untuk meningkatkan daya beli mereka itu sendiri. Menarik ya Ibu, bagaimana Ibu melihat sebuah tantangan, sebuah hal yang mungkin buat orang lain adalah hal yang sulit gitu ya, tapi Ibu memandang dari sisi yang lebih positif begitu. Kalau enggak jadi CEO. Ini yang menarik karena posisi Ibu atau pengalaman Ibu kan dari nol begitu ya Bu ya. Sampai bisa berhasil memegang 10 perusahaan. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga dari Zali di Jakarta. Sebelum kita harus jeda, Ibu, apakah Ibu direct touch ke setiap company atau hanya di beberapa company saja yang butuh perhatian Ibu? Ini menarik nih, Bu. Ya, sebenarnya saya memang sangat fokus kepada industri retailnya. Kalau dibagi porsi antara jabatan ya, porsi terbesar adalah di industri retailnya. Namun di retail di TITBK ini sendiri saya punya 2 retail marketing director, sehingga saya lebih banyak, karena background saya keuangan, saya lebih banyak mengontrol ke finance side-nya. Dengan yang perusahaan yang lain yang saya ikut terlibat itu lebih banyak kepada persoalan keuangannya. Oh gitu ya Bu ya, baik. Ya, jadi ada 2 directors ya Bu, ada untuk lokal dan ada yang untuk internasionalnya. Ya. Bu, kalau sebelum jeda, udah jeda deh. Jeda dulu. Jeda dulu ya Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan juga. Kita berbicara leadership setelah ini ya. Kita berbicara mengenai style kepemimpinan Ibu Lisa. Kita akan kembali setelah satu ini. Stay tuned with us, Sonora Network. Pastinya pagi hari ini Anda masih tetap semangat untuk terus mengikuti perbincangan Sales Mastery edisi CEO and Director Updates bersama Pak Eloy Zaluku dan juga bintang tamu spesial pagi hari ini ya, Ibu Lisa Cahyadi, CEO Trisula International TBK. Pengalamannya segudang pastinya dan juga prestasi beliau juga luar biasa, dan sekarang menjabat sebagai CEO Trisula International TBK ini juga dimulai dari nol. Dan Ibu Lisa tadi sudah bilang ya Pak Eloy ya, bahwa banyak sekarang orang-orang yang ingin cara-cara instan begitu untuk mencapai sebuah prestasi atau sebuah posisi. Dan sah-sah aja sih. Sah-sah aja ya sebenarnya ya.
Jadi sebetulnya halal tapi ya Bu. Iya, caranya yang penting gitu ya Bu ya. Iya, caranya halal. Jangan instan ya nggak halal. Bahaya itu ya. Iya, Bu menunggu kalau nggak halal Mbak Yulis. Anyway, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sahabat Sonora di seluruh tanah air, minggu depan juga kita kedatangan tamu yang spesial juga. Ibu Lilis Setiadi, CEO dari Batavia Prosperindo Asset Management. Jadi kita belajar banyak sekali di bulan ini, dan sekarang kita mau lanjutkan ke leadership. Tetapi sebelumnya ada pertanyaan yang bagus sekali nih dari Bapak Julifer atau Ibu Julifer dari Bandung. Pertanyaannya adalah, Dear Ibu Lisa, yang saya mau tanyakan adalah, dengan banyaknya retail luar atau asing masuk Indonesia, bahkan sudah masuk kota-kota besar seluruh Indonesia, bagaimana sih Bu peluang brand lokal ke depannya? Gimana Ibu? Ya, kembali tadi saya juga sudah sampaikan, market is so big. Kita nggak bisa hindari dari setiap kompetitor yang mana yang ingin masuk ke Indonesia. Tapi masing-masing kita hanya bertahan pada cara marketing position kita ya, dengan mengerti know who is our customer and know what is our product gitu ya. Contoh yang terakhir kita lakukan dari merek job kita, kita mengeluarkan produk namanya Biker's Pants. Biker's Pants itu adalah trousers yang ada functionalnya. Apa alasan dikeluarkan Biker's Pants ini? Karena hasil survei menyatakan ada kurang lebih 10 juta orang bekerja di kantoran dengan berkendaraan naik motor. Apalagi keadaan lalu lintas sekarang yang begitu macet ya. Jadi mereka males naik mobil, nunggu busway mungkin juga lama. Akhirnya mereka juga memilih untuk naik 10 juta ya, banyak ya. Itu satu pasar yang cukup luar biasa besarnya, peluangnya besar. Ya, jadi di situ kita membuatkan satu fungsi celana yang membuat ketika kita duduk di motor itu nyaman bahannya, nyaman bahannya, dan kemudian ada safety pockets dan juga water repellent atas fabriknya. Jadi kadang-kadang mungkin kecipratan sedikit air itu mudah sekali dibersihkan, sehingga mereka ketika tiba di kantor masih dalam keadaan yang rapi. Saya pikir creativity itu yang penting sekali ya Bu ya. Beberapa waktu yang lalu status saya menuliskan itu, thinking in new boxes is the only way to win 2014. Kita nggak bisa lagi menggunakan cara-cara yang tahun-tahun yang sudah lewat, karena memang kita harus menerima kenyataan. Kompetisi itu kita nggak bisa hindari lah. Dan semakin tahun semakin kencang sekali, karena semua orang bukan hanya mau survive, mereka mau winning the market. Jadi creativity memang harus ada di sana. Dan untuk brand lokal saya pikir masih ada peluang. Tetapi ya creativity is a must. Saya pikir begitu. Betul. Ibu, dan kalau kita berbicara mengenai leadership Ibu, karena survei membuktikan ada 40% pendengar kita ini adalah decision makers katanya, yang di posisi seorang pemimpin. Ibu, katanya jatuh bangunnya sebuah bangsa itu ditentukan oleh pemimpin. Jatuh bangunnya sebuah perusahaan juga porsi dari pemimpin sangat penting. Tetapi ternyata kita tidak melihat banyak pemimpin yang efektif, apalagi kredibel. Tetapi gimana menurut Ibu untuk bisa mendapatkan kepemimpinan yang baik, dan bukan maksud membedakan gender ini, tapi karena baru hari Ibu juga beberapa waktu yang lalu ya, khususnya woman in leadership, bagaimana Ibu melihat wanita, woman in leadership, wanita sebagai memimpin sebuah perusahaan besar, dan ya juga untuk kaum pria juga sih, tapi gimana Ibu melihatnya nih supaya kita bisa melihat effective and credible leaders di tahun-tahun yang akan datang ini? Bagi saya seorang pemimpin itu, a leader itu adalah sebuah karakter, karakter yang bisa membawa pengaruh, dan saya tekankan di sini ada pengaruh positif, tentunya, karena banyak juga yang bisa leader membawa pengaruh negatif kepada pengikutnya ya. Karakter tersebut bisa saja datang dari seorang pria atau maupun wanita dan bisa dipelajari karakter itu. Nah, woman leadership sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Kita bisa lihat contoh Margaret Thatcher, Indira Gandhi, yang tentunya yang idola saya Mother Teresa ya untuk ini. Nah, dengan berkembangnya zaman itu, wanita diberikan banyak kesempatan untuk menimba ilmu, pergi ke sekolah, tidak seperti zaman dahulu. Nah, tentunya dengan kesempatan seperti ini, dan akhirnya
terbuka juga peluang bagi wanita untuk memimpin. Nah, ketika wanita itu memperoleh peluang seperti itu, seharusnya memang reaksinya sama. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin dan menjadi contoh yang baik sehingga membawa satu visi yang jelas dan tujuan yang jelas dari organisasi yang dipimpinnya, dan bagaimana bersama-sama dengan jajaran anak buahnya untuk mampu membawanya kepada tujuan yang sama. Yes. Jadi kuncinya tapi apa Bu kira-kira Bu? Kalau tadi ini juga berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Hari di Depok ini. Ya, banyak juga yang menanyakan tentang kepemimpinan Ibu nih. Ada Pak Hari di Depok, ada Pak Edwin di Jakarta. Kemudian ada Indra juga menanyakan tentang kepemimpinan Ibu ini bagaimana ya mendapatkan tim yang solid, kemudian juga memberikan kontribusi positif di tengah pro dan kontra. Betul, kalau Pak Hari dari Depok pertanyaannya adalah karakter sebagai leader yang seperti apa yang menurut Ibu mampu memberikan kontribusi positif pada perusahaan, dan bagaimana strategi Ibu untuk menyamakan persepsi ke semua bawahan bahwa kita punya tujuan ke arah yang sama, di mana pro dan kontra ya pasti ada. Wah, ini benar juga. Bagus ini Pak Hari, mudah-mudahan dapat voucher ya Pak. Karena ada 3 pertanyaan Pak Hari kirimkan pagi ini. Thank you, dan setiap minggu Pak Hari kirim loh ini. Luar biasa nih Pak Hari ini. Udah ada, Bapak dapat 1 das. Silakan Ibu. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus punya visi yang jelas, ya, dan visi itu harus disampaikan secara terbuka apa yang ingin dicampaikan dari perusahaan yang kita sama-sama ada di dalamnya, dan bagaimana strategi-strategi apa yang kita ingin jalankan bersama. Tentunya saya selalu menggunakan two ways communications. Saya tidak menggunakan top down, tapi saya selalu menggabungi top down bottom up punya communication, sehingga dan menciptakan teamwork yang baik dengan harapan semua mengeluarkan ide-idenya, dan kita bagaimana menyatukan ide-ide dari setiap lini yang kita bentuk, sehingga tujuan itu kita samakan dan akhirnya kita melangkah, ya. Dan setelah melangkah, kita mungkin setiap periode itu kita melakukan evaluasi. Mungkin saja ketika kita baru membuat satu rencana, waktu dalam perjalanan kita bisa menemukan kesalahan, dan kita akan segera cepat bertindak dan melakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang biasa saya sering lakukan dalam kepemimpinan saya di perusahaan. Ibu, salah satu yang penting di dalam kepemimpinan katanya untuk aligning ini ya, menyamakan persepsi dan membantu anak buah adalah coaching. Ibu masih ada waktu nggak ya dengan kesibukan sebanyak itu ya, masih bisa coaching? Ada coaching nggak Bu dengan bawahan juga Bu? Masih sempat Bu? Ya, perusahaan kita kebenaran Trisula itu sangat menekankan coaching, coaching itu culture-nya ya Bu ya. Jadi waktu itu selalu disediakan. Ya, biasanya mungkin kita tidak terlalu spesial kapan set the date. Anytime datang dan sambil membicarakan pekerjaan, dan diisi dengan coaching lebih kepada ke pribadi, bagaimana sehingga diharapkan pribadi itu bisa mengerti dan sama-sama ada komunikasi yang terbuka, dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai target yang kita inginkan. Luar biasa sekali. Jadi Mbak Yulis dengan Trisula International ini saya punya kedekatan secara emosional. Kalau sahabat Sonara membaca buku saya yang ditulis oleh Albertine Enda, itu Eloy, kisah perjalanan ajaib anak pedalaman Nias ke panggung dunia, itu ada kisah saya dengan Trisula. Di mana dulu waktu tahun 2004 saya memulai karir sebagai seorang theocentric motivator dan sales trainer seperti ini. Saya ketuk pintu di berbagai perusahaan, nggak ada yang mau. Mereka bilang, "Lo, you are too young." Tapi Pak Deddy Suherlan sekarang jadi chairman ya Bu ya, atau betul, jadi chairman ya di komisaris utama ya. Itu yang take the risk, took the risk untuk memberikan anak muda usia 27 tahun untuk katakan, oke, saya berikan waktu 2 jam berbicara di depan manajer dan direktur saya. Itu tahun 2005. Kesempatan, dan thank you so much karena kesempatan itu karir saya bisa seperti hari ini dan bisa duduk dengan Ibu Lisa, CEO dari Trisula International. So I'm so grateful ya. Luar biasa sekali. Ibu, kita bicara mengenai rumah Bu sekarang. Nah, ini kalau udah ke kehidupan pribadi ya maksudnya. Tapi bukan kehidupan pribadi, tetapi masih leadership. Tapi berbicara mengenai Ibu, rumah itu kan seharusnya menjadi tempat orang belajar menjadi pribadi yang berkualitas. Dan sekolah menjadi tempat di mana mereka belajar mengenai karakter sehingga nanti menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, nanti maksudnya kita mau break ya? Enggak kan? Belum kan? Masih ada waktu sedikit lagi. Belum kan ya. Dan
Ibu, kemudian sekolah memainkan peranan yang juga sangat penting agar kemudian lahirlah manusia dengan ilmu yang tinggi dan karakter teruji. Mantap kan Mbak Yulis. Ilmu tinggi, karakter teruji. Indonesia kalau punya banyak yang begini, luar biasa bangsa ini. Namun nyatanya tidak banyak orang yang cukup beruntung mendapatkan keteladanan di rumah atau keteladanan di sekolah. Bu, pertanyaannya adalah untuk teman-teman yang di luar sana yang ngerasa saya nggak bisa jadi supervisor, manager, director, apalagi CEO yang hebat. Nggak ada keturunannya. Nggak ada keturunannya, nggak ada bibitnya, nggak ada teladannya. Betul. Padahal bangsa ini membutuhkan sekali ya Bu ya orang-orang yang bisa playing roles, not only as supervisors and managers, but as leader, apalagi di level director. Bu, Ibu punya tips nggak ya Bu ya untuk teman-teman ini? Oke. Supaya bisa jadi pemimpin yang efektif dan kredibel tadi itu Bu. Betul. Kita memang seharusnya kalau kita saat ini sebagai orang tua atau sebagai profesi sebagai guru ya dan pendidikan sudah berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang masih memiliki perjalanan hidup yang panjang dan penuh harapan. Yes. Namun memang dalam kenyataannya kehidupan itu ada beberapa kelompok yang tidak punya luxury seperti itu ya. Ada quotation yang saya sangat suka dari pendeta John C. Maxwell, penulis juga dari Amerika yang cukup terkenal. Yes, Ibu. He said, life is 10% what happened to me and 90% of how I react to it. Look behind you, what you have learned. Look around you, what is happening to others. Wow. Look above you, what does God expect of you. Look beside you, what resources are available to you. Jadi artinya 90% itu adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Karena setiap orang punya, orang suka bilang nasib ya, nasib yang berbeda. Tapi nasib itu sebenarnya cuma 10%. 90% itu adalah pengelolaan nasib kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi, meresponinya ya Bu ya. Betul. Jadi ketika kita tidak punya satu teladan dari orang tua atau guru ya yang memberikan satu contoh yang baik. Ya kita masih banyak kita melihat sekeliling kita itu banyak sekali hal-hal baik yang kita bisa belajari yang dapat kita gunakan supaya tujuan dan impian kita bisa tercapai. Itu bisa dengan baca buku ya Bu ya. Betul. Bisa dengan bergaul dengan orang-orang hebat. Betul. Dan tentu saja Mbak Yulis dengan mendengar kita setiap hari Rabu pagi seperti ini. Ini kan satu inspirasi kita bisa belajar melalui ini ya Bu ya. Mendapatkan insight begitu ya Bu ya. Hari ini aja saya sebenarnya belajar banyak dari Eloy. Ibu, thank you. Payla jadi belasom tuh Bu. Jadi merah mukanya. Thank you. Ibu, kalau untuk supervisors, managers yang pasti banyak mendengarkan kita juga pagi ini, dan yang pastikan mereka menjadi the next directors, the next CEOs di perusahaan di Indonesia dimanapun mereka sedang berada ya. Berbicara mengenai the next directors and CEO di sini, Ibu punya tips Bu untuk supervise dan teman-teman managers ini Bu? Ya, bagi saya adalah hidup itu adalah belajar ya, satu proses. Maka janganlah pernah berhenti belajar ya. Harus juga punya keberanian keluar dari comfort zone ya, dan terus melakukan hal-hal baru yang diyakini akan membawa dampak positif bagi pekerja yang digeluti itu sendiri. Dan harus juga selalu percaya bahwa setiap manusia itu diberikan benih yang baik oleh Tuhan. Gitu ya Bu. Ciptakanlah pikiran dan hati kita sebagai tanah yang baik dan subur bagi benih tersebut. Jadi jika kita bisa demikian, saya percaya itu pasti berbuah pada waktunya. Jadi tekuni, lalu percaya bahwa Anda pasti punya potensi, punya talenta, punya benih di dalam diri Anda. Kalau kata Tony Robbins, awaken the giants within. Jadi tumbuhkanlah benih itu, jadikan hati menjadi tempat yang subur. Jadi deh tuh ya. Harus ya. Harusnya. Simple jalaninnya ini ya. Penuh tantangan. Kita akan break dulu sebentar, tapi satu pertanyaan Bu dari SMS juga. Ibu kalau waktu luang ngapain katanya Bu? Wah, masih ada ya waktu luang. Waktu luang saya suka nonton sama suami saya. Kita akan jeda setelah yang berikut dan masih ada. Semester ini nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya. Baik. Stay tuned with us, Sonora Network. Kita sedang
yang panik karena waktunya udah tinggal sedikit lagi. Iya, padahal kita mau bahas ref selling ini. Bu, singkat Bu, Ibu kan saya sudah share mengenai ref sales model dan 10 kriteria dari ref salesperson ya Bu ya. Kira-kira Ibu punya opini, pendapat mengenai ref selling ini Bu? Ya, saya sudah membaca, ada 10 points ya, bagus sekali, dan kebenaran itu juga sama dengan apa yang dijalankan oleh Trisula, yaitu spirit Trisula itu sendiri ada quality, care, and commitment, kemudian mission Trisula sendiri ada profitable growth through customer satisfaction and strong leadership, ya, jadi semuanya itu sangat menggunakan human touch, human approach. Karena kita kalau ketika kita menjual itu kita hanya jangan semata-mata menjual barang, tapi kepribadian kita yang kita tampilkan. We know ourselves, we know our customers, and we know what is our customers needs. Dan itu biasanya kita bisa lebih memenangkan hati pelanggan. Ya, jadi kalau kita bilang giving and servingnya itu yang utama, nanti yang namanya profit dan capai target itu pasti akan ngikutin ya Bu ya. Saya rasa itu semua sudah tercakup di RIF yang Anda tulis. Thank you. Ibu, kalau pengalaman Ibu Bu dengan salah satu mungkin salesperson atau customer service? Saya pernah mengalami baru-baru saja ini, memang bukan hanya seorang sales ya, tapi orang menjual satu jasa pembuatan. Actually she's a designer ya, tapi desainer itu biasanya hanya bikin baju, membuat dan sudah selesai. Tapi desainer ini benar-benar melayani sampai pada hari H pestanya pun bajunya dia yang bawa. Gitu. Jadi kita tidak usah yang pesta itu tidak usah pusing-pusing tentang pakai baju pesta berat-berat, dan dia serve, dan itu semua dan yang apa yang kita berikan pada totally service. Jadi it's a service itu yang win the heart of the customers. Very good, luar biasa sekali. Sayang sekali waktunya sudah habis Ibu. Masih banyak sebetulnya pengen ngobrol-ngobrol lagi luar sama Ibu. Biasa. Tapi kita harus umumkan juga 3 orang yang beruntung. 3 orang pemenangnya mendapatkan voucher Rp500.000. Selamat ya. Dan yang pertama siapa pemenangnya? Ibu Juliana di Kelapa Gading. Wah, luar biasa ini. Pak Hari di Depok. Terima kasih Pak Hari. Dan yang sudah men-tweet kita ada @wenikate atau Weni Kumala Tendean. Yang tadi pertanyaannya bagus juga ya. Bagus, bagaimana memenangkan, bagaimana kesan pertama gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan. Produk kita dipercaya dengan customer, itu yang paling penting. Karena waktunya habis, nanti ikuti sales mastery di minggu yang berikutnya. Ibu Lisa, terima kasih banyak. Ibu Lisa, terima kasih sudah ya, Bu. berbagi dan hadir di Sales Mastery pagi ini ya Pak Eloy. Kalau begitu saya Yulis. Saya Eloy katakan, yes I can. Salam sukses. Triangle. Triangle. Thank you.